terkait pilkada ini, mungkin saya bisa mengutip juga survei dari Indikator. Beberapa waktu yang lalu saya diundang sebagai penanggap di survei Indikator yang dikeluarkan ya. Itu popularitas Mas Kaisang di DKI itu sudah mencapai 90,6% dengan tingkat kedisukaan 51,6% disukai. Nah ini aja Mas Kaisang belum kampanye apa-apa, belum kampanye sama sekali loh. Apalagi kalau Mas Kaisang betul-betul sudah memutuskan akan maju pilkada di daerah mana. Saya rasa surveinya bisa melejit. Tadi kan Sheryl Tanzil tidak menyebutkan elektabilitas. Ya, yang popularitas adalah tingkat pengenalan. Kalau tingkat pengenalan ditanya di Jakarta, Komeng juga tinggi. Kalau ditanya Sule juga tinggi. Tapi elektabilitasnya kan tidak disebutkan oleh Sheryl. Bahkan kalau disebutkan dari 99,6% lalu tingkat kesukaannya hanya 51%. Artinya kesukaan terhadap Kaisang sangat kecil. Untuk DKI, jangan lupa, kita itu punya 8 kursi di DPRD. 8 kursi itu saya rasa masuk top 5 partai yang ada duduk di DPRD DKI. Dengan 8 kursi, saya rasa sangat pantas jika PSI ikut serta meramaikan pilkada DKI dan menyorongkan kadernya sendiri untuk jadi calon. Kader terbaik kami itu adalah Mas Kaisang kalau akan maju. Sebetulnya nggak terlalu penting lihat angka-angka itu. Mau elektabilitasnya 1%, 2%, 3%, 5%. Ya kan, seperti Sheryl tadi mengatakan. Nah, tapi kalau Pak Jokowinya mau, Gibrannya mau, Kaisangnya mau, semua bisa terjadi. Usia bisa diubah, persyaratan penetapan usia juga bisa diubah. Jadi nggak relevan berbicara soal angka-angka ya dan terus-terusnya itu relevannya itu berbicara apa Kaisang mau, Pak Jokowi mau nggak. Kalau Kaisang dan Pak Jokowi mau, ya selesai jadi. Kita apresiasi lah ya, ada gerakan-gerakan yang langsung menindaklanjuti aspirasi mereka dengan memasang baliho di berbagai tempat. Itu kami apresiasi dari PSI, meskipun kita nggak tahu siapa yang melakukannya. Tapi jelas ini menunjukkan bahwa memang ada gerakan yang menginginkan angin segar, darah muda untuk menjadi pemimpin di DKI misalnya ya. Kalau kemudian juga disebutkan bahwa ini menunjukkan anak-anak muda, bahwa kemudian gelombang masyarakat menginginkan anak muda. Anak muda itu ada 100 juta lebih setahu saya di Indonesia, masa hanya kemudian diwakili oleh seorang Kaisang, yang partainya pun bukan partai besar kalau kita lihat dari sisi kekuatan mesin politik. Artinya kan memang ini bukan tentang anak muda, ini bukan tentang elektabilitas, ini tentang siapa dia. Dalam konteks darahnya warna merah atau biru, kebetulan darahnya warna biru tanda kutip secara politik. Kebetulan punya kisah yang sama, bagaimana ada kecenderungan mendorong anaknya untuk maju untuk menjadi cawapres dan wapres terpilih, mendorong anaknya untuk maju di wali kota Medan, sekarang ingin mantunya di wali kota Medan dan kemudian sekarang maju di gubernur Sumatera Utara, dan menjadi hal yang lumrah dan tidak aneh kalau kemudian anaknya yang lain dimajukan juga di entah DKI atau Jawa Tengah. Jadi saya rasa siapapun juga bebas berspekulasi, bebas membuat teori-teori, tapi yang jelas partai politik ini kan isinya bukan anak kecil ya. Semuanya pasti berhitung. Jadi ya saya rasa sangat wajar ya jika parpol-parpol pun melirik gitu. Kira-kira Pak Jokowi ini favornya kemana. Tapi tentunya partai politik itu tidak gegabah. Mereka tidak mungkin mau mengusung orang yang mereka tahu tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak bisa membawa sesuatu yang baik untuk masyarakat, dan tidak bisa menang. Itu tadi saya sebutkan kan, kalau hitung-hitungannya nggak masuk. Tapi apakah mungkin terjadi? Mungkin. Apakah mungkin menang? Ada caranya menang. Kalau soal itu sih. Caranya menang apa ya? Borong semua partainya. Sehingga ya tinggal satu pasangan calon. Mungkin nanti dilawankan dengan pasangan independen. Nah kalau semua partai diborong, atau tinggalkan satu partai yang nggak mungkin bisa mencalonkan lagi calon yang lain, ya sudah. Itu artinya bisa menang. Karena dalam studi kita, 98,2% ya calon tunggal itu pasti menang. Ya, dan tingkat kemenangannya 60%. Nah, strateginya pakai itu. Jadi kalau ditanyakan dengan elektabilitas kecil mungkin nggak menang, mungkin. Ada caranya, ada. Apa caranya? Borong semua partainya yang ikut gitu loh. Nah, tinggalkan satu lah supaya kelihatan ini kan tidak, kita kan nggak ngeborong, masih ada kok satu di partai. Yang satu itu kan nggak mungkin lagi nyalonin gitu. Nah, sehingga ya tinggal satu. Kebetulan ada calon independen yang lain yang mungkin bergabung kan. Artinya memang Jakarta sekarang dengan sangat mudah buat tim plus memajukan siapapun untuk menang. Karena kemungkinan lawannya adalah calon independen yang namanya tidak terlalu terkenal, atau kemudian kota kosong yang biasanya juga selalu kalah berhadapan dengan calon siapapun yang maju. Balik lagi, ini saya pikir adalah sebuah skenario lah kalau kita gunakan akal sehat, yang memang ingin memuluskan pihak tertentu. Dan kalau ujung-ujungnya adalah sosok Mas Kaisang di situ, ya berarti apa yang kita lihat dalam kontroversi pemilu presiden kemarin berulang kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Kembali terjadi perdebatan antara Sheril Tanzil ya, jubir dari PSI atau ketua DPP Partai PSI ya, dengan Yunarto Wijaya. Kali ini ada tambahan, ada juga Ray Rangkuti ya, seorang pengamat politik. Di sini Sheril menyombongkan diri bahwa Kaisang adalah sosok yang disukai anak muda, kata Sheril ya. Tetapi langsung dibantah oleh Bung Yunarto Wijaya, apakah benar kalau Kaisang itu mewakili anak muda, sedangkan anak muda ini mungkin ada 100 jutaan di Indonesia ini. Apa hanya diwakili oleh Kaisang yang notabene dia anak presiden, berdarah biru, apa itu yang memang mewakili anak muda, dan dalam tanda kutip berdarah biru ya di aliran politik ini, dan itu sangat-sangat tidak mewakili generasi muda ya, itu mewakili anak presiden ya. Dan juga Sheril di sini membangga-banggakan atau menyombongkan diri soal popularitas Kaisang di Jakarta yang katanya mencapai 96,5% ya, dan katanya sih, kata Sheril dia itu menurut survei indikator katanya. Tetapi di sini dibantah langsung oleh Bung Yunarto Wijaya. Itu kan survei popularitas. Sheril tidak menyebut survei elektabilitas. Nah, kalau survei elektabilitas itu jauh sekali kalau hanya popularitas 9,6 atau tingkat kesukaan 51, berapa persen. Itu kalau elektabilitas sungguh sangat jauh sekali. Dan ini dibantah mentah-mentah oleh Bung Yunarto Wijaya. Nah, kalau survei elektabilitas, Kaisang memang benar-benar hanya 1%. Dan ini apa yang mau dibanggakan? Ya, di sini juga Bung Ray Rangkuti ikut menambahkan ya, bahwa kalau soal elektabilitas, angka-angka itu tidak penting sama sekali. Selagi Kaisangnya mau, Gibrannya mau, Jokowinya mau, itu semua pasti terjadi dan pasti terpilih. Itu kata Bung Ray Rangkuti ya. Dan ya memang benar, asal ada kemauan dari Pak Jokowi dan ada kemauan dari Kaisang, ya semua bisa diatur. Semua ya ngikutin apa yang dimauin oleh Pak Jokowi, karena beliau sekarang ini kan presidennya yang berkuasa. Jadi ya gampang-gampang aja, semua bisa diatur. Udahlah, kalau Sheril mau membela membela dari kanan dari kiri, mau menutupi segala macam, sudahlah, semua sudah diatur. Ini nanti melawan kotak kosong, dan juga misalnya ada calon independennya juga sudah disetting, udah semua sudah diatur, dan ya pasti jadilah. Mau calonnya siapa dari Kim plus ini pasti jadi, karena semua sudah disetting. Apalagi sekarang kan spanduknya Kaisang sudah bertaburan di Jakarta ya, menandakan bahwa Kaisang memang kayaknya bakal maju bener nih di Jakarta. Tetapi ya kita lihat nanti, masalahnya Anies Baswedan dan juga apalagi PDI Perjuangan sudah nggak bakalan lagi bisa mengusung Anies Baswedan karena hanya sendirian sih. Sedangkan PDI tidak cukup kursinya untuk mengusung ya. Dan ini kan dilematis sekali. Dan ya memang sudah disetting. Intinya partai diborong semua, sisakan satu biar tidak terlalu kelihatan lah permainannya, kan begitu. Dan ya mau bagaimana lagi, dan itulah yang terjadi di DKI saat ini. Semua partai sudah diborong, disatukan, sisakan satu. Ya pasti menang lah. Dan dalam sejarahnya, dalam survei-survei, kalau calon independen melawan kotak kosong itu 98,2% itu menang. Tidak ada kotak kosong yang menang. Yang menang ya calon independennya itu. Jadi menurut teori ilmu politiknya itu seperti itu. Jadi ya sudah disetting sedemikian rupa agar supaya tidak terlihat lah kalau ini settingan, kalau ini bikinan. Ya semua kan sudah tahu. Pengamat-pengamat politik yang senior pasti sudah tahu. Jadi buat apa kita bela-bela? Ya tetapi kembali lagi, Sheril kan jubirnya PSI, jubirnya Kaisang, ya wajar kalau dia membela. Dan wajar juga kalau dia ya memblow up bagaimanapun caranya agar Kaisang ini terlihat, wah terlihat memang mewakili anak muda ya.
tetapi kita kembali ke realita yang ada, bahwa itu sudah disetting sedemikian rupa. Asal ada kemauan dari Pak Jokowi, asal ada kemauan dari Kaisang, pasti jadi. Partai-partai semua tunduk. Ketua umum partai sudah dipegang semua sama Pak Jokowi. Jadi semua ikut Pak Jokowi. Dan fenomena Pilpres kemarin bakal terulang lagi di Pilkada DKI ini. Dan ya kita bisa buktikan, kita lihat nanti di November nanti ya pemilihannya. Oke, dan ini 27 Agustus pendaftarannya, kita lihat siapa yang bakal didaftarkan oleh Koalisi Indonesia Maju plus atau Kim plus ya. Ya, kita tunggu saja. Mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komentarnya, like, komen, dan subscribe agar supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Kem TV Channel. Salam Baras.